Shalom sahabat KKS, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Yuk kita selalu buka hati kita untuk Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari bacaan di bilangan 19 dan 20. Sampai di pasal 19 dan 20 ini, kita telah belajar banyak. KKS, kita memang belum sampai di surga. Kita sedang dalam perjalanan menuju surga, tanah perjanjian. Belajar dari pasal ini, kita akan mengerti. Pertama, posisi kepemimpinan. Jika saudara ditempatkan sebagai pemimpin di kantor, di komsel, di keluarga, mari belajar dari kesalahan Musa, Harun, dan Miriam. Kedua, di posisi rakyat yang dipimpin. Perhatikan dan periksa, apakah kita seperti bangsa Israel yang cepat marah dan memberontak ketika Musa lama tidak turun dari gunung. Mereka menyembah anak lembu emas, kemudian menjadi marah ketika tidak ada makanan dan bersungut-sungut ketika tidak tersedia air. Pada posisi pemimpin, memang tidak mudah untuk mengatur begitu banyak orang Israel yang berjumlah 600.000, belum termasuk anak-anak dengan segala macam karakter. Musa yang walaupun sangat lembut hatinya, terpancing juga untuk marah saat menghadapi Israel yang bersungut-sungut terus. Sehingga ketika Tuhan hanya memerintahkan Musa untuk membawa tongkatnya dan berbicara kepada gunung batu untuk mengeluarkan air, Musa dengan hati yang marah dan jengkel memukul gunung itu. Bilangan 20 ayat 10-12. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Sebagai akibat dari kemarahan Musa, maka Harun pun tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Pasal ini mencatat Miriam dan Harun meninggal dunia. Sebagai pemimpin, kita harus selalu menyadari bahwa kita hanyalah alat Tuhan. Teruslah menyadari hadirat Tuhan, karena Tuhan selalu bertindak atas umat-Nya. Janganlah terpancing amarah, karena sebagai pemimpin, hatimu akan selalu dinilai oleh Tuhan sendiri. Sebagai umat yang dipimpin, berhentilah bersungut-sungut, komplain, ataupun mengeluh. Sebaliknya, ucapkan syukur karena apapun yang terjadi, Tuhan sangat baik. Berhati-hatilah dengan gerutu dan sungut-sungut. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Orang yang bersungut-sungut tidak mau dididik dan tunduk pada Tuhan, itu berarti melawan Allah sendiri. Bilangan 21 ayat 5-6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. KKS yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari relakan hati kita untuk dididik Tuhan,
baik kita sebagai pemimpin maupun orang-orang yang dipimpin. Karena didikan Tuhan jalan kebenaran dan memberi damai sejahtera.